Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Bos Terong. Informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mengkalkulasikan atau menghitung dari modal awal proses penanaman sampai sekarang ini selesai melakukan pemetikan ke-8 ya teman-teman. Dan kemudian berapa hasilnya, dan kemudian berapa yang sudah balik modal. Simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Oke, baiklah teman-teman, ini di belakang saya teman-teman adalah terong yang saya miliki ya teman-teman. Bagaimana teman-teman simak, ini jumlahnya adalah 3000 batang tanam. Sebagaimana yang teman-teman simak, semuanya aman, tidak ada yang mengalami kendala apapun, baik itu fusarium ataupun itu virus kuning. Ini semuanya aman, terkendali ya teman-teman. Inilah salah satu keuntungan kita kalau memang proses dan tahapannya benar dalam proses budidaya tanaman terong, maka bisa teman-teman simak hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini belakang saya, ini semua sampai ujung sana ya, bisa teman-teman simak semuanya. Biasanya ya teman-teman, dalam proses budidaya tanaman terong itu adalah separuh daripada harga budidaya tanaman cabai ya teman-teman. Artinya modal produksi tanaman terong lebih murah dibandingkan dengan produksi penanaman cabai. Kalau kita dalam proses penanaman terong ini, saya menghabiskan untuk satu pohon dari awal produksi ya, ini adalah kurang lebih antara Rp3.000 ya teman-teman per pohon. Jadi kalau 3.000 berarti 9 juta ya teman-teman. Dan kalau tanaman cabai untuk zaman sekarang kita bisa kalkulasikan kisaran antara Rp5.000 untuk per pohon ya. Rp5.000 berarti kalau dikalikan 3.000 berarti 15 juta. Itu adalah kalkulasi secara perhitungan perbandingan daripada tanaman terong dan cabai ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan tanaman terong dari awal produksi sampai sekarang ke petikan yang ke-8 ya teman-teman. Di petikan pertama ya teman-teman sampai petikan ke-8 hasilnya berapa? Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana proses perhitungan untuk budidaya tanaman terong. Lubang kenapa harus dijelaskan? Memang ini penting agar nanti biaya modal produksi dan keuntungan dan hasil semua sampai finish dapat kita ketahui ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Ini baru awal musim penghujan ya teman-teman. Baru awal musim penghujan, dimana terong ini selama 4 bulan ini kekeringan ya teman-teman. Jadi kenapa saya tidak menyiramnya? Jangankan untuk menyiram, karena memang untuk kebutuhan rumah tangga pun sempat tidak ada air ya teman-teman untuk di wilayah saya. Dan ini adalah setelah ada hujan barulah saya melakukan proses pemupukan ulang, artinya pemupukan di fase generatif. Dan kalau memang pun musim kemarau, ini tetap saya lakukan proses penyepraian untuk penanganan kutu kebulnya ya teman-teman. Dan ini adalah hasilnya seperti ini. Terong ini tingginya kurang lebih antara sekitar 180 sampai 190 cm ya teman-teman. Ini hampir sudah mencapai 2 meter sebentar lagi untuk tingginya sendiri ya teman-teman. Karena sebagaimana teman-teman simak, semua dari ujung sini sampai ke ujung sana semuanya sudah tinggi ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Dan ini setelah melakukan proses pemupukan fase pembuahan, ini sudah mulai tumbuh bunga dan buah ya teman-teman. Mulai tumbuh bunga dan buah seperti ini, bentilnya sudah mulai banyak. Dan meskipun kekeringan ya teman-teman, karena memang ini usianya adalah sudah mencapai kurang lebih antara 5,5 bulan ya, atau 5,5 bulan. Ini saya sudah melakukan pemetikan sebanyak 8 kali. Meskipun cenderung dari segi penghasilan ini tidak terlalu banyak ya teman-teman. Seharusnya kalau memang tidak mengalami fase kekeringan terlebih dahulu, harusnya ini saya sudah mendapatkan banyak ya untuk hasilnya tersebut. Oke, kita ke sebelah atas dulu sebelum saya menjelaskan penghasilan dari ke-8 kali pemetikan yang telah saya lakukan ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman simak, ini yang atas. Itu tadi yang bawah ya teman-teman. Jumlahnya 3000 batang tanam. Dan ini pik semuanya, bisa teman-teman simak ya. Untuk buahnya ya, ini mulai buahnya
mulai lebat ya setiap pohon. Bisa teman-teman simak ya. Untuk buahnya bisa teman-teman simak di bawah. Kalau kita buka seperti ini ya, kita buka lagi seperti ini buahnya tuh di bawah, bagian bawah bisa teman-teman simak ya. Ini buahnya sudah mulai kembali normal seperti semula, karena memang untuk airnya, untuk pengairannya sekarang sudah mulai bagus ya teman-teman. Bisa teman-teman simak ya. Kita ke sebelah atas ya. Kita lihat semua pohonnya aman, bagus ya teman-teman. Bisa teman-teman simak tuh, sampai atas sana semuanya bagus, tidak ada kendala apapun. Yang bawah teman-teman simak ya, bagian bawahnya. Ini bagian atas. Ini saya sudah melakukan penyiangan pun ternyata memang karena musim hujan jadi cenderung lebih cepat tumbuh untuk gulmanya ya, atau rumputnya. Dan ini memang saya katakan sebagai terong ajaib. Kenapa dikatakan terong ajaib? Karena ini usianya bisa sampai 2 tahun ya teman-teman. Dan memang untuk benih ini belum ada di pasaran karena memang baru proses percobaan. Sejarah awal terong ini dulu saya mendapatkannya hanya 30 pohon ya, dari pihak pengujian kampus untuk dibudidayakan, dan ini adalah hasilnya ya teman-teman. Coba teman-teman simak, semuanya bagus ya teman-teman. Oke, kita langsung menjelaskan untuk hasil ke-8 kali petik ya teman-teman, untuk jenis terong ajaib yang saya miliki. Biasanya saya melakukan pemetikan itu per 3 hari sekali ya teman-teman, tapi karena memang di fase kekeringan saya melakukan pemetikan itu sebanyak 1 minggu sekali ya teman-teman, dan memang cenderung tidak terlalu banyak untuk hasilnya, meskipun secara jumlah ini adalah 3000 batang tanam ya teman-teman. Kita langsung buka ya teman-teman untuk penghasilannya. Ini bisa tampak ya teman-teman, ini petikan ke-8, panen perdana ya teman-teman. Panen perdana di usia 55 hari setelah tanam, karena memang untuk terong ini 55 hari setelah tanam kita bisa melakukan pemetikan perdana ya teman-teman. Saya mendapatkan 50 kg dikali 4.200.000 ya teman-teman. Dan panen kedua saya mendapatkan 52 kg dikali Rp4.000, 208.000. Dan kemudian panen ketiga 120 kg. Nah, ini di panen ketiga ini agak melonjak ya teman-teman, karena mendapatkan 120 kg dikali 4.000 itu 480.000. Nah, di petikan ketiga ini ya teman-teman, maka teman-teman setiap kali panen ya, baik itu panen terong ataupun panen cabai, di petikan ketiga inilah maka untuk hasil 480.000 ini maka kita gunakan untuk proses perawatan kembali ya. Jadi kita tidak mengeluarkan modal ulang dari kantong kita sendiri karena ini sudah ada hasilnya. Maka yang 480.000 ini di petikan ketiga kita beli untuk membeli obat-obatan, kemudian untuk pupuk susulan dan lain sebagainya, termasuk gaji karyawan ya teman-teman. Dan kemudian untuk petikan keempat ya teman-teman, ini mendapatkan 1,5 kintal atau 150 kg dikalikan 4.000 ya. Maka kita mendapatkan 600.000. Nah, yang 600.000 ini adalah masuk ke modal ya teman-teman. Karena kenapa kemudian harganya 4.000 merata ya, karena memang untuk pengepul di daerah saya menerima terong itu, baik pun terong ungu ataupun terong lalap, itu harganya 4.000 per kilo ya teman-teman.
Ini adalah bersih dari sisa potongan ya teman-teman. Jadi ini 150 gram itu biasanya 154 atau 153 kilo. Jadi dipotong 3 kilo jadi bulatnya 150 kilogram ya teman-teman. Dan kemudian untuk dipanen kelima ya teman-teman, saya mendapatkan 250 kilogram. 250 kilogram itu dikalikan 4.000 adalah 1 juta rupiah ya teman-teman. Nah, biasanya di panen kelima ini, kalau tanaman kita cenderung tidak ada kendala apapun, termasuk seperti yang saya alami adalah kekeringan, biasanya di panen kelima ini kita biasanya balik modal ya teman-teman untuk budidaya tanaman terong. Jadi dari ke 3.000 batang tanam yang saya tanam ini, kalau dikali-kalikan rata-rata adalah 3.000 rupiah per pohon ya teman-teman. Per pohon 3.000 rupiah untuk modalnya, 3.000 rupiah, maka 3.000 pohon kali 3.000 adalah 9 juta rupiah. Itu adalah modal awal dari proses pengolahan lahan, kemudian proses penanaman dan lain sebagainya. Proses produksi adalah 9 juta rupiah. Nah, di petikan kelima inilah harusnya modal kita itu balik ya teman-teman, karena memang ini terdapat kekeringan, jadi modal saya belum balik ya teman-teman. Dan kemudian kita ke petikan ke 6. Nah, di petikan ke-6 kita mendapatkan 3 kintal ya teman-teman. Ya, dikalikan 4.000 kita mendapatkan 1.200.000 rupiah. Ya teman-teman. Dan kemudian petikan ke-7 ya. Petikan ke-7-nya adalah 350 kg dikalikan 4 ya teman-teman. Maka 1.400.000. Ini adalah ke-8 kali panen ya. Teman-teman simak, ini totalnya adalah 5.088.000. Ini untuk proses kekeringan ya teman-teman. Lain ceritanya kalau ini tidak mengalami kekeringan terlebih dahulu, maka ini petikan kelima kita sudah balik modal. Inilah cara budidaya terong yang baik dan benar versi Bos Terong ya teman-teman. Loh kok bang, kenapa sampai dijelaskan sedetail ini ya untuk proses pemetikannya? Jadi sekali lagi saya tekankan, memang perhitungan atau kalkulasi memang harus kita lakukan ya teman-teman. Karena ini cenderung akan kita ketahui dari modalnya berapa dan kemudian nanti keuntungannya berapa. Dan kemudian di petikan keberapa kita akan balik modal ya teman-teman.